Wang Dingzi adalah seorang koki. Hari ini, ia membawa putrinya, Wang Qianqian, ke Makau. Setelah memperingatkan putrinya agar tidak berkeliaran, ia pergi mencari penginapan dan disalahpahami oleh Huang Yilin sebagai dewa dapur. Huang Yilin dan neneknya, Zhang Baoqin, bersama-sama mengelola sebuah toko kue. Baru-baru ini, nenek Zhang harus dirawat di rumah sakit, dan Huang Yilin tidak hanya harus mengurus biaya rumah sakit, tetapi juga mengelola toko. Untuk meningkatkan bisnis, atas bujukannya sendiri, Huang Yilin mengenakan kostum aneh yang disukai dewa dapur untuk menyambutnya, berharap mendapatkan pengakuannya dan membantu mempromosikan produk. Wang Dingzi baru saja muncul di pintu toko, Huang Yilin sudah dengan antusias mengundangnya masuk, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, langsung menyajikan kue jeruk mandarin dan kue khas toko. Wang Dingzi menolak berkali-kali tetapi Huang Yilin tidak mau, ia harus mencoba sepotong dan langsung memuntahkannya, menganggap bahwa dengan produk seperti itu sebagai hidangan khas, toko pasti akan bangkrut. Tepat ketika Huang Yilin sedang sedih, temannya menelepon, ia baru tahu bahwa ia salah mengenali orang, bergegas membawa Wang Dingzi ke dapur. Dewa dapur datang ke toko, melihat kue dan kursi berserakan. Kemudian memutuskan untuk pergi tetapi dihibur dan dibujuk oleh teman Huang Yilin untuk masuk. Huang Yilin sedang menata kue untuk dibawa keluar ketika dihentikan oleh Wang Dingzi. Ia mengamati bahan-bahan yang tersedia di dapur, sambil meminta bantuan Huang Yilin, ingin membuat kue tart jeruk mandarin di tempat untuk memberikan kesan yang baik pada dewa dapur. Setelah beberapa saat sibuk, Wang Dingzi membuat beberapa kue tart jeruk mandarin. Dewa dapur mencium aroma harum, merasa bahwa penantiannya selama ini sepadan. Setelah mencicipinya, ia langsung berjanji akan memperkenalkan kue tart jeruk mandarin dari toko Huang Yilin kepada para penggemar, tetapi hanya ada satu produk ini sedikit kurang. Dewa dapur telah berkecimpung di industri kuliner selama bertahun-tahun. Ketika mengetahui pembuat kue tart jeruk mandarin adalah Wang Dingzi, ia merasa familiar. Wang Dingzi langsung mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia datang ke Makau, tidak ingin ada yang menanyai latar belakangnya. Wang Qianqian menyeret koper mencari toko Huang Yilin. Wang Dingzi buru-buru memberi putrinya sebuah kue tart jeruk mandarin. Saat mengangkat koper, ia menemukan tasnya hilang. Memikirkan bahwa tadi ia ingin membawa sendiri tetapi Wang Qianqian terus meminta untuk membantu. Ia hanya bisa menghela napas. Wang Qianqian tahu ia telah membuat masalah, merasa bersalah. Mengetahui tidak ada dokumen identitas, kedua ayah dan anak itu tidak punya tempat tinggal malam ini, ia sangat khawatir. Huang Yilin sangat tidak puas dengan masakan Wang Dingzi, berpikir bahwa rumahnya masih memiliki satu kamar kosong, lalu mengundang kedua ayah dan anak itu untuk menginap sementara. Wang Dingzi awalnya ragu, tetapi Wang Qianqian tidak ingin tidur di jalan, kedua ayah dan anak itu tidak memiliki kerabat di Makau. Jadi ia setuju. Setelah mengatur tempat tinggal untuk kedua ayah dan anak itu, Huang Yilin mengusulkan untuk menjadi murid Wang Dingzi, tetapi ia tidak menerima murid. Huang Yilin mencoba cara lain, tetapi tetap tidak bisa membuat Wang Dingzi mengangguk. Hang San melihat rumah Huang Yilin, tiba-tiba ada seorang pria datang untuk tinggal bersama, lalu menanyakan tentang hubungan mereka. Huang Yilin menjelaskan tetapi tidak berhasil, ia menyerah. Fakta bahwa Huang Yilin mengizinkan seorang pria asing untuk tinggal bersama membuatnya sangat khawatir. Jadi ia membelikannya bel alarm, berpesan agar ia meletakkannya di depan pintu kamar setiap kali akan tidur. Jika ada yang mencoba masuk, bel akan berbunyi nyaring. Melihat Huang Yilin akan mencobanya, temannya buru-buru menghentikannya karena suaranya terlalu keras. Malam itu, Wang Dingzi sedang tidur nyenyak ketika Wang Qianqian haus. Ia harus bangun untuk menuangkan air, tetapi salah masuk kamar, menyentuh bel alarm, menyebabkan para tetangga berbisik-bisik. Teman Huang Yilin bahkan langsung lari ke rumahnya, berniat memanggil polisi. Wang Dingzi menjelaskan bahwa ia hanya salah masuk kamar, tetapi Huang Yilin dan temannya tidak mudah menyerah, terus meminta untuk memanggil polisi. Wang Dingzi tahu tujuan mereka adalah untuk membuatnya bangun dan membuat kue. Meskipun ia tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini, tetapi juga tidak ingin ke kantor polisi, jadi ia harus setuju di bawah ancaman kedua orang itu. Hal ini membuat kedua orang itu sangat gembira, langsung mengubah sikap, berterima kasih dengan tulus. Alasan Wang Dingzi membawa Wang Qianqian ke Makau adalah karena mantan istrinya menuntut uang tunjangan anak, jika tidak akan menuntut ke pengadilan untuk memperebutkan hak asuh anak. Wang Dingzi mencari segala cara untuk mendapatkan uang, tetapi semua orang tidak memiliki uang. Bank juga tidak memberinya pinjaman, jadi ia harus membawa Wang Qianqian pergi. Wang Qianqian selalu menginginkan keluarga yang bahagia, jadi ia mengarang cerita kepada teman-temannya bahwa ibunya yang cantik telah membawanya bermain di pantai. Tetapi belum ada yang pernah bertemu ibunya. Semua orang sangat penasaran, ingin melihat fotonya. Wang Qianqian melihat Wang Dingzi telah membantu Huang Yilin 2 kali, ini tidak seperti karakter ia yang biasanya. Lian Honghe curiga ia memiliki perasaan khusus terhadap Huang Yilin, tetapi Wang Dingzi menyangkalnya. Hari ini, Huang Yilin secara resmi belajar membuat kue dengan Wang Dingzi. Ia meminta dapur harus bersih, menyuruh Huang Yilin membersihkan dengan hati-hati.
tetapi ia hanya menyeka meja lalu berhenti. Wang Dingzi tidak puas, mengingatkannya untuk membersihkan semua pisau. Setelah selesai mencuci, ia kembali mengeluarkan setumpuk mangkuk berminyak, meminta Huang Yilin untuk membersihkannya. Hal ini membuat Huang Yilin marah. Ketika mengetahui Wang Dingzi masih membutuhkannya untuk menyiapkan serangkaian alat membuat kue, ia langsung melempar lab, tidak ingin melakukannya lagi. Wang Qianqian pergi berbelanja dengan Wang Dingzi, terus-menerus mengatakan kepadanya bahwa Huang Yilin sangat cantik. Wang Dingzi tidak menyangkal hal itu, tetapi ia tidak tertarik pada Huang Yilin. Wang Qianqian berharap ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Huang Yilin. Wang Dingzi telah membuat paspor sementara, berencana untuk menginap di hotel malam ini. Tanpa diduga, Wang Qianqian mengunggah foto Huang Yilin ke internet dan memenangkan hadiah liburan gratis untuk 3 orang. Wang Dingzi awalnya setuju untuk menginap di hotel, akan meluangkan waktu untuk kembali mengajari Huang Yilin membuat kue, tetapi Huang Yilin takut ia lalai. Mengetahui Wang Qianqian ingin tinggal bersamanya, ia langsung memeluknya erat-erat, membuat Wang Dingzi tidak punya pilihan lain, harus terus tinggal. Wang Dingzi naik lift observasi, seluruh tubuhnya tegang, mencengkram erat pegangan. Huang Yilin melihat itu, langsung menggoda ia yang takut ketinggian. Wang Dingzi bersikeras tidak mau mengaku, tetapi tindakannya mengkhianati ketakutannya. Wang Qianqian melihat ada dinding panjat tebing di taman hiburan, sangat ingin mencobanya. Wang Dingzi benar-benar takut ketinggian, tidak mau pergi, tetapi karena Wang Qianqian memohon, ia harus mengertakkan gigi dan mengikutinya. Hanya melewati jembatan gantung sederhana, ia seolah-olah sedang mendaki gunung pisau. Akhirnya, saat mendaki, Wang Dingzi menjadi karakter utama. Di bawah pelatihan yang disengaja oleh Huang Yilin dan Wang Qianqian, keberaniannya telah meningkat pesat. Ia memanjat ke puncak sendirian, menggunakan jaring. 2 hari ini, bisnis Huang Yilin sangat sepi. Meskipun kue tart jeruk mandarin masih sangat lezat, tetapi pelanggan tidak membelinya. Bibi Huahua adalah orang yang berpengalaman, mendengar pelanggan mengatakan ada sebuah toko di dekatnya yang menjual kue lebih murah dari toko Huang Yilin. Ia langsung pergi melihat, ia melihat sebuah kue bolu besar dengan harga yang mengejutkan, lalu ia curiga dengan bahan-bahan toko itu, membuat pelanggan khawatir, meminta pemilik toko mengembalikan uang. Pemilik toko marah dan bertengkar dengan Huang Yilin. Saat ini, Wang Dingzi datang, membawa pemilik toko karena telah memengaruhi kesehatan semua orang, lalu membawa Huang Yilin pergi. Ibu dari Wang Qianqian datang ke toko Huang Yilin, meminta untuk bertemu putrinya. Wang Dingzi sangat tidak nyaman saat bertemu mantan istrinya, mengatakan bahwa Wang Qianqian tidak ingin bertemu dengannya. Mengetahui mantan istrinya hanya ingin uang, ia memutuskan untuk menjual rumah lebih cepat. Huang Yilin melihat foto-foto yang diambil bersama Wang Dingzi dan Wang Qianqian di taman hiburan, tidak bisa menahan tawa karena beberapa pose Wang Dingzi terlihat sangat lucu. Saat ini, seseorang menelepon dan memberitahu Huang Yilin bahwa Nenek Zhang hilang. Ia sangat khawatir, buru-buru pergi mencari. Wang Dingzi juga membantu mencari, mereka berdua mencari di semua tempat yang biasa Nenek Zhang datangi tetapi tidak menemukannya. Bibi Huahua juga membantu mencari, tetapi ketika semua orang bertemu, masih tidak menemukan Nenek Zhang, semakin khawatir. Wang Dingzi mengingatkan Huang Yilin bahwa pasien Alzheimer hanya mengingat hal-hal masa lalu, menyuruhnya memikirkan apakah ada tempat yang disukai Nenek Zhang. Akhirnya, mereka menemukan Nenek Zhang sedang ingin membeli es krim durian untuk Huang Yilin. Saat ini, Nenek Zhang menganggap Huang Yilin seperti anak kecil yang sedang sekolah, melihat Wang Dingzi lalu bertanya siapa ia. Ketika mengetahui ia adalah teman sekelas dekat Huang Yilin, ia langsung mengingatkan mereka untuk tidak pacaran dini. Hari ini, Wang Dingzi tidak hanya membantu mencari Nenek Zhang tetapi juga membawanya pulang, membuat Huang Yilin sangat terharu. Alasan Huang Yilin selalu ingin mempertahankan toko ini adalah karena dokter mengatakan bahwa selama Nenek Zhang berada di lingkungan yang familiar, itu dapat memperlambat proses penurunan memori. Mengetahui hal ini, Wang Dingzi baru mengerti bahwa ia telah salah paham terhadap Huang Yilin, tetapi ia sangat membutuhkan uang hasil penjualan toko, sehingga ia tetap memutuskan untuk menjualnya. Ketika Huang Yilin mengetahui Wang Dingzi adalah pemilik toko ini, ia dengan tegas menentang ia menjual toko itu. Wang Dingzi memberikan mantan istrinya 1 juta yuan, tetapi ia tidak puas. Wang Dingzi memperingatkan mantan istrinya jangan serakah. Ia menjelaskan bahwa ia memberikan uang bukan karena takut ia membuat masalah, tetapi karena tidak ingin Wang Qianqian terluka. Ketika mengetahui ibunya telah meninggalkannya sejak lahir, mantan istrinya tidak rela, tetapi Wang Dingzi telah merekam percakapan mereka. Selama ia masih meminta uang, ia akan melapor ke polisi. Setelah mengusir mantan istrinya, Wang Dingzi pergi ke pantai untuk menenangkan diri sendirian. Berharap Wang Qianqian tidak akan pernah harus menghadapi ibunya, lalu ia melompat ke laut untuk berenang untuk melepaskan kekesalan di hatinya. Huang Yilin mengingat bahwa Wang Dingzi datang ke toko pada hari pertama adalah untuk menjual toko. Ia sangat marah tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, temannya menyebutkan bahwa Zhang Baoqin dan Li Fang adalah saudara angkat,
bertanya kepada Huang Yilin apakah ia pernah mendengar tentang hadiah rumah atau tidak. Huang Yilin teringat bahwa memang ada hal ini, lalu pergi ke panti jompo untuk mencari Zhang Baoqin untuk bertanya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dan malah membuatnya sedih, jadi ia buru-buru mengalihkan topik. Hari ini, perantara membawa orang untuk melihat toko. Wang Dingzi ingin cepat menjualnya, tetapi Huang Yilin sengaja mengganggu, mengatakan bahwa ia ingin merenovasi toko dan memanggil temannya untuk berpura-pura menjadi tukang reparasi. Pembeli melihat itu lalu menunjukkan ketidakpuasan. Wang Dingzi buru-buru menjelaskan bahwa ini karena Huang Yilin tidak ingin ia menjual toko, jadi ia melakukan ini. Tetapi Huang Yilin malah mengatakan sistem drainase toko bermasalah, ia harus memperbaikinya. Membuat pembeli mundur, memutuskan untuk tidak membeli lagi. Pagi ini, Wang Dingzi membuat nasi goreng di dapur, memasukkan banyak bahan, aromanya menyebar kemana-mana. Wang Qianqian tahu Huang Yilin ingin makan, lalu mengundangnya untuk makan bersama. Tetapi Wang Dingzi tidak setuju. Ia sengaja menyindir Huang Yilin, mengatakan bahwa ia membencinya jadi ia pasti tidak ingin makan nasi yang ia masak. Jadi Huang Yilin tidak boleh makan. Setelah makan, Wang Dingzi pergi keluar. Wang Qianqian tiba-tiba sakit perut. Huang Yilin khawatir menelepon Wang Dingzi, tetapi tidak ada yang menjawab. Ia buru-buru membawa Wang Qianqian ke rumah sakit. Namun, setelah diperiksa, Wang Qianqian tidak memiliki masalah apa-apa, membuat Huang Yilin sangat bingung. Semakin berharap dokter menemukan penyebabnya. Dokter mengira Huang Yilin adalah ibu tiri, melihat ia sangat peduli pada anak itu, sangat terharu, lalu meminta kepala bagian untuk memeriksa dengan segera. Wang Qianqian tahu ia harus melakukan elektrokardiogram, perlu menusuk jarum di paha, lalu ketakutan mengatakan bahwa ia tidak sakit lagi, menarik Huang Yilin pergi. Wang Dingzi menelepon Huang Yilin, ia baru saja mengeluh bahwa ia akhirnya ingat Wang Qianqian, baru saja akan mengangkat telepon. Wang Qianqian mengingatkan bahwa jika sekarang kembali ke toko, mungkin masih sempat. Huang Yilin langsung menyadari bahwa Wang Dingzi sengaja membiarkan Wang Qianqian menahannya agar ia bisa menjual toko. Lalu ia berlari kembali, merobek kontrak penjualan rumah yang sedang disiapkan Wang Dingzi untuk ditandatangani, memaki ia pengecut. Meskipun Wang Dingzi menjelaskan bagaimanapun, mengatakan bahwa ia memiliki penderitaan sendiri, ia tetap memaki ia habis-habisan. Zhang Baoqin tiba-tiba kritis, Huang Yilin khawatir berlari ke rumah sakit. Mengetahui ia khawatir padanya, ingin melihatnya menikah, Huang Yilin langsung berbohong bahwa Wang Dingzi adalah pacarnya. Wang Dingzi tidak ingin menipu Zhang Baoqin, tetapi Huang Yilin tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Bibi Huahua dan Bibi Hao tahu Huang Yilin akan menikah, lalu membantu ia bersiap-siap. Mereka tahu Huang Yilin menyukai gaun pengantin sejak kecil, ingin mengadakan pernikahan yang sangat meriah. Tetapi Wang Dingzi tahu ini adalah pernikahan palsu, menyarankan Huang Yilin untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Zhang Baoqin. Saat itu, karena khawatir dengan Zhang Baoqin, Huang Yilin baru meminta bantuan Wang Dingzi. Sekarang mengetahui kondisi penyakitnya tidak terlalu serius, ia juga ragu untuk menjelaskan. Ia tahu Wang Dingzi sangat membutuhkan uang, lalu mengusulkan untuk menggunakan mahar ditambah 1 juta yuan untuk memberikannya kepadanya, agar ia tidak menjual toko dan membantunya menyembunyikan kebenaran. Wang Dingzi tahu bahwa untuk menutupi satu kebohongan ini, nanti mungkin harus mengatakan 100 kebohongan lagi. Tetapi tetap tidak bisa mengubah keputusan Huang Yilin. Ibu dari Wang Qianqian sangat senang melihat Wang Dingzi memberikan 1 juta yuan untuk bertemu dengannya, menganggap keluarga Wang masih memiliki orang yang berhati baik. Ia menceritakan kembali tentang kakak Wang Dingzi, orang yang pernah ia cintai, tiba-tiba meninggal ketika ia mengandung Wang Qianqian. Karena keluarga Wang meminta tes DNA, ia meninggalkan Wang Qianqian di panti asuhan. Wang Dingzi saat itu belum berusia 20 tahun, ia menentang penolakan keluarga untuk mengadopsi Wang Qianqian. Ia meminta agar ia tidak muncul di hadapan Wang Qianqian, memaksanya menandatangani perjanjian. Mulai sekarang dua orang tidak ada hubungannya satu sama lain. Wang Qianqian melakukan video call dengan teman sekelasnya, menceritakan tentang kehidupan indahnya saat ini di Makau. Teman-temannya belum pernah bertemu ibu Wang Qianqian, tetapi sering mendengar ia bercerita bahwa ibunya bekerja di Shenzhen, kadang-kadang ia mengatakan di Prancis, jadi mereka menganggap Wang Qianqian berbohong, tidak ingin bermain dengannya lagi. Mengetahui hal ini, Huang Yilin secara proaktif mendekati Wang Qianqian, mengatakan bahwa ia adalah pramugari jadi sering bepergian ke berbagai tempat. Membantu Wang Qianqian menyembunyikan kebohongan, membantunya mendapatkan kembali muka di depan teman-temannya, membuat Wang Dingzi sangat terharu. Hari ini, Wang Dingzi bertemu dengan Tuan Luo untuk membahas urusan pekerjaan. Meskipun Tuan Luo sangat menghargai kemampuan kerja Wang Dingzi, tetapi ia khawatir skandal di Beijing akan memengaruhi bisnis toko, jadi ia mengusulkan agar ia menjadi dosen biasa terlebih dahulu. Jika masalah di Beijing mereda, ia pasti akan memberikan Wang Dingzi posisi yang layak. Wang Dingzi berpikir ia sedang membutuhkan pekerjaan, terlebih ia tidak bersalah, jadi ia setuju untuk bekerja sama dengan Tuan Luo. Zhang Baoqin minum susu kedelai yang manis, memikirkan bahwa aktingnya sakit bisa menjadi jodoh bagi cucunya.
ia sangat bahagia. Bibi Hao tidak mengerti mengapa Zhang Baoqin ingin menikahkan Huang Yilin secepat itu. Mengatakan dia tidak mengetahui bahwa Huang Yilin dan Wang Dingzi sedang menjalin hubungan. Tetapi Zhang Baoqin sangat puas dengan Wang Dingzi, hanya berharap Huang Yilin akan segera menikah dengannya. Wang Dingzi datang ke hotel sebagai dosen. Di industri ini banyak orang yang pernah mendengar nama besarnya, tetapi ada juga orang yang mengetahui kejadian di Beijing, tidak setuju dia menjadi dosen. Begitu Wang Dingzi keluar dari ruangan, dia melihat Wang Qianqian sedang makan makanan ringan yang bukan miliknya. Jadi dia langsung menyita untuk memakannya sendiri, tetapi hampir tersedak. Saat dia sedang minum air, Huang Yilin mengambil foto Zhang Baoqin dan Li Fang untuk dibersihkan, tanpa sengaja dijatuhkan oleh Wang Dingzi. Dia menemukan ada surat transfer yang ditulis oleh Li Fang di dalam bingkai foto, menyatakan dengan jelas bahwa dia menyumbangkan rumah dan toko kepada Zhang Baoqin untuk tinggal dan berbisnis. Huang Yilin tahu Wang Dingzi selalu ingin menjual toko, dia menebak dia sangat membutuhkan uang, jadi dia meminta dia menjadi suaminya selama 100 hari sebagai imbalan untuk tidak menjual toko. Wang Dingzi tidak tahan bahkan 1 hari pun, tetapi sangat membutuhkan uang, jadi dia akhirnya setuju dengan Huang Yilin untuk menjadi suaminya selama 50 hari. Huang Yilin membela Wang Qianqian di depan teman-temannya, membuat gadis itu memiliki kesan yang baik terhadapnya. Mengetahui Huang Yilin tidak terlalu menyukai Wang Dingzi, Wang Qianqian menceritakan situasinya. Huang Yilin baru saat itu tahu Wang Dingzi bukan ayah kandung Wang Qianqian, penjualan rumah itu karena ibu kandung Wang Qianqian memaksa dia untuk memberikan uang. Jika tidak, dia akan mengambil kembali putrinya. Jadi dia berpikir Wang Dingzi juga tidak terlalu buruk, mulai memiliki perasaan untuknya. Mengetahui Wang Dingzi pernah memenangkan banyak penghargaan besar, dia sangat ingin menjadikannya gurunya, tetapi Wang Dingzi tidak menerima murid. Usianya juga tidak lebih tua dari Lahao Labao, saat ini belum perlu khawatir tentang masalah keturunan. Untuk mengelola hotel dengan lebih baik, Lahao memutuskan untuk pergi ke bagian resepsionis dan reservasi untuk belajar pengalaman. Zhang Baoqin keluar dari rumah sakit, begitu pulang ke rumah dia melihat Wang Qianqian yang lincah dan menggemaskan, dia langsung berpesan kepada Huang Yilin agar di kemudian hari harus memperlakukan gadis itu dengan baik. Sebagai seorang koki, mengetahui Zhang Baoqin akan pulang, Wang Dingzi telah membuat beberapa hidangan untuknya, tetapi dia masih tidak ingat namanya. Mendengar Huang Yilin memanggil Wang Dingzi sayang, dia sangat senang. Huang Yilin berniat meminjam uang online untuk diberikan kepada Wang Dingzi, tetapi dia mengetahui dan mencegahnya, dan pada saat yang sama menyarankan besok akan terus mengajarinya membuat kue. Setelah toko menghasilkan keuntungan, dia bisa memberikan uang keuntungan kepadanya. Hal ini membuat Huang Yilin merasa gembira dan berterima kasih, memandang Wang Dingzi dengan tatapan kagum. Wang Dingzi dan Huang Yilin pergi bersama untuk mencoba gaun pengantin dan gaun formal. Setelah mengenakan gaun formal, dia melihat Huang Yilin memilih gaun pengantin. Setiap gaun terlihat cantik, Wang Dingzi langsung memuji Huang Yilin cantik. Pujian yang kosong membuat Huang Yilin merasa dia asal-asalan, sedikit tidak senang. Wang Dingzi merasa dirinya sangat tidak bersalah, sudah menemani Huang Yilin begitu lama tetapi dia tidak hanya tidak berterima kasih tetapi juga mengkritik dia tidak tahu cara memuji orang. Akhirnya mereka berdua memilih gaun yang terakhir. Saat Huang Qianqian tidur, Wang Qianqian diam-diam mengecat kukunya. Huang Yilin tidak suka warna yang begitu mencolok, dia berniat menghapusnya. Tetapi Wang Qianqian telah menyembunyikan penghapus kutak, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, Wang Dingzi mengatakan kuku Huang Yilin mirip dengan cakar tulang putih 9 yin. Kalimat ini telah menyinggung baik Wang Qianqian maupun Huang Yilin. Huang Yilin memilih hotel untuk pernikahan. Wang Dingzi mendengar staf resepsionis memperkenalkan bahwa hotel itu sangat sulit untuk dipesan. Hanya aula perjamuan ini yang kosong. Melihat dekorasi mewah, dia tahu harganya pasti sangat mahal. Dia langsung menasihati Huang Yilin tidak perlu pamer seperti itu. Bagaimanapun juga mereka berdua hanya menikah palsu. Huang Yilin tidak setuju karena dia tahu Zhang Baoqin pasti tidak ingin dia mengadakan pernikahan di tempat yang asal-asalan. Wang Dingzi tidak berdaya, terpaksa memesan tempat di sini. Selanjutnya adalah memilih bunga pengantin. Huang Yilin bersemangat memilih dengan hati-hati, tetapi Wang Dingzi berpendapat bahwa setiap buket sama, membuat dia tidak senang. Dia memilih asal-asalan lalu pergi. Kui Wenting adalah teman sekolah Huang Yilin. Saat ini dia telah menemukan seorang suami kaya yang seumuran dengan ayahnya. Jadi dia menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Melihat Huang Yilin muncul di tempat mewah ini, Kui Wenting langsung mempersulitnya. Tidak disangka Wang Dingzi malah melindungi Huang Yilin. Tidak hanya menerima undangan untuk makan bersama tetapi juga merawat Huang Yilin dengan sangat hati-hati selama makan, membuat Kui Wenting merasa tidak nyaman. Dia sengaja memamerkan identitas suaminya yang bernama Nit, menunjukkan bahwa keluarganya sangat kaya, tetapi Wang Dingzi adalah juara kompetisi internasional. Lebih berpengetahuan dari mereka, dia mengatakan bahwa anggur tidak akan berubah rasa karena suhu tangan,
membuat pasangan Kui Wenting malu. Mereka berniat menyindir identitas Wang Dingzi. Tetapi tidak disangka kepala koki hotel adalah adik seperguruan Wang Dingzi, sangat menghormatinya, membuat mereka berdua semakin malu. Di bawah restu Zhang Baoqin, Huang Yilin dan Wang Dingzi menikah, mereka berdua bersedia menjadi suami istri di hadapan semua orang. Saat bagian tukar cincin, Wang Dingzi mengeluarkan sepasang cincin yang Huang Yilin sukai tetapi tidak tega untuk membelinya, membuat dia sangat terkejut. Tetapi dia juga tahu sepasang cincin ini sangat mahal, jadi dia menyarankan Wang Dingzi untuk mengembalikannya setelah pernikahan selesai. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka berdua menikah. Wang Dingzi menyuruh Huang Yilin jangan khawatir, cukup tenang memakainya. Huang Yilin dan Wang Dingzi pergi untuk bersulang kepada tamu, dan begitu saja mereka mabuk berat. Ketika diantar kembali ke kamar, keduanya tidak sadarkan diri, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bibi Huahua membantu Huang Yilin naik ke tempat tidur, melihat Wang Dingzi hampir jatuh dari sofa. Bibi Lian membantunya bangun. Meskipun mabuk, Wang Dingzi tidak suka orang lain menyentuhnya, membuat Bibi Huahua tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia membiarkan mereka berdua. Tidak disangka keesokan paginya, Huang Yilin bangun, melihat dirinya berada di tempat tidur bersama Wang Dingzi dalam keadaan tanpa sehelai kain pun, dia langsung buru-buru mengambil selimut untuk menutupi tubuh, membangunkan Wang Dingzi. Wang Dingzi melihat ada 2 bekas cakaran di dadanya. Meragukan itu ulah Huang Yilin, tetapi dia sama sekali tidak ingat apa-apa. Wang Qianqian datang mengetuk pintu. Wang Dingzi buru-buru memakai pakaiannya untuk menghadapi putrinya, menyuruhnya pergi mencari Zhang Baoqin. Selama tidak masuk ke kamar maka tidak akan melihat Huang Yilin yang sedang malu. Sesampainya di rumah, Zhang Baoqin menunjukkan keahlian memasaknya, membuat Wang Dingzi dan Wang Qianqian memuji rasanya enak. Dia menyarankan Huang Yilin dan Wang Dingzi membeli buah tangan untuk dikirimkan kepada para tetua di keluarga Wang yang tidak bisa hadir di pernikahan. Wang Dingzi tidak bisa menolak, terpaksa harus setuju. Wang Dingzi dan Pak Chao membuat menu baru, membuat kepala kokis He sangat tidak puas. Menganggap Wang Dingzi hanya seorang dosen, tidak punya hak untuk melakukan itu. Namun, hal ini diputuskan oleh Pak La. Pak La berpendapat kepala kokis He tidak menghormati keputusannya, tidak ingin mempertahankan dia. Kepala kokis He mengundurkan diri sendiri, mengutus muridnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi kuliner kali ini. Dalam kompetisi, Wang Dingzi membuat hidangan keluarga, mengabaikan dekorasi yang rumit, dan mendapat sambutan baik dari semua orang. Pak La sangat menghargai Wang Dingzi, baik dia membuat hidangan panas maupun dingin, rasanya sangat enak. Kepala kokis He tahu muridnya telah lolos ke babak final, berpesan kepadanya besok harus menggunakan kekuatan untuk mengalahkan Wang Dingzi, agar dia bangga. Kui Min memakai kacamata hitam, diam-diam datang mencari Huang Yilin di malam hari, membuat dia sangat terkejut. Melihat mata Kui Min yang bengkak, dia langsung menanyakan penyebabnya. Ternyata, hari itu Kui Min telah menyelinap ke kamar Wang Dingzi dan Huang Yilin, melihat mereka berdua menggunakan selimut yang sama, dia langsung buru-buru memisahkan mereka. Untuk berjaga-jaga agar Wang Dingzi tidak bertindak aneh, dia menyemprotkan semprotan merica, hasilnya matanya sendiri pedih. Dalam keadaan buru-buru dia meninggalkan botol semprotan merica di tempat tidur. Huang Yilin baru saat itu tahu asal-usul botol semprotan merica itu. Dia memberikan Kui Min tongkat swa defensif, lalu mengusirnya pulang. Tidak disangka Wang Dingzi telah mendengar percakapan Kui Min. Tahu dia punya niat permusuhan dengannya, dia langsung menetapkan aturan 3 langkah dengan Huang Yilin. Malam itu dia tidur di lantai. Wang Dingzi dan Huang Yilin pergi ke pasar bersama untuk membeli bahan-bahan persiapan untuk kompetisi hari ini. Tepat ketika Wang Dingzi bersiap untuk pergi ke kompetisi, dia menerima sebuah panggilan, dia buru-buru pergi. Baru ketika tersisa setengah jam lagi sebelum kompetisi dimulai, dia tiba di tempat. Untungnya berkat keterampilan memasak yang mumpuni, Wang Dingzi masih menyelesaikan hidangan ayam 8 harta. Bai Xiaoshu adalah seorang reporter kuliner yang kredibel. Kali ini dia datang untuk meliput berita. Dia sangat terharu ketika melihat Wang Dingzi, menyaksikan dia menggunakan kekuatannya untuk memenangkan kejuaraan. Setelah kompetisi, Bai Xiaoshu dan Wang Dingzi berjalan bersama. Mereka berdua mengobrol tentang kehidupan mereka. Di tengah ketidakakraban masih tercium sedikit bayangan masa kecil. Huang Yilin dan Wang Qianqian mendengar kabar Wang Dingzi menang. Mereka langsung datang untuk menemuinya untuk mengucapkan selamat, berniat pergi makan malam untuk merayakan. Tetapi tidak disangka malah bertemu dengan Bai Yujiao yang sedang berjalan bersama Wang Dingzi. Huang Yilin sangat akrab dengan Bai Yujiao, mereka berdua mengobrol dengan riang. Bai Yujiao selalu memiliki perasaan terhadap Wang Dingzi. Ketika melihat Wang Qianqian memanggil Wang Dingzi ayah, dia baru tahu dia telah menikah, dia tidak bisa tidak kecewa. Mengetahui mereka berencana pergi makan malam, dia langsung beralasan sudah lama tidak bertemu Huang Yilin, sangat merindukannya, mengundang mereka pulang untuk makan. Bai Yujiao adalah putri Paman Chen, Huang Yilin sudah mengenalnya sejak lama. Dia mengetahui bahwa saat kecil, pertama kali ke Makau, Wang Dingzi telah bermain bersama Bai Yujiao. Wang Dingzi bahkan masih ingat warna kerang saat itu.
membuat Huang Yilin sedikit cemburu. Bai Yujiao sengaja menunjukkan kecocokan antara dirinya dan Wang Dingxi di depan Huang Yilin. Sambil memberikan pakaian kepada Huang Yilin, dia mengatakan bahwa seleranya dan Huang Yilin sangat mirip. Saat kecil Huang Yilin sangat suka meminjam gaunnya untuk dipakai. Kali ini dia juga memilih gaun untuk Huang Yilin sesuai dengan seleranya, yakin bahwa Huang Yilin pasti akan menyukainya. Sesampainya di rumah, Huang Yilin teringat kembali adegan barusan, membenci dirinya sendiri karena tidak menjelaskan dengan jelas agar Bai Yujiao tidak berharap pada Wang Dingxi lagi. Tetapi menyuruhnya pergi untuk berbicara sekarang, dia hanya berani memikirkannya tetapi tidak berani melakukannya. Jadi dia berkata pada diri sendiri akan menangani masalah ini nanti, pertama-tama pergi tidur saja. Hari ini, Bai Yujiao menerima undangan dari Lahao untuk mengunjungi sebuah restoran. Hidangan di sini tidak hanya dihias dengan indah tetapi warnanya juga sangat menarik. Bai Yujiao mengira harganya akan mahal, tetapi tidak disangka sangat terjangkau, jadi dia sangat puas. Wang Dingxi, Huang Yilin, Zhang Baoqin, dan Wang Qianqian pergi ke pantai bersama. Wang Qianqian pergi memungut kerang di pantai bersama Wang Dingxi. Wang Dingxi berbalik dan tidak melihat putrinya. Dia buru-buru kembali untuk mencari. Dia didorong ke laut oleh Wang Qianqian secara tiba-tiba. Kedua ayah dan anak itu tertawa terbahak-bahak. Wang Dingxi mengendarai jet ski ke laut, berpesan kepada Wang Qianqian untuk pergi mencari Zhang Baoqin. Ketika kembali, dia melihat Huang Yilin duduk di atas ban pelampung mengambang jauh. Dia berteriak minta tolong dengan panik. Dia buru-buru menariknya ke darat. Tidak disangka kaki Huang Yilin kram, dia langsung memapahnya kembali ke tempat Zhang Baoqin, membuat dia sangat khawatir. Zhang Baoqin mengatur agar Wang Dingxi dan Huang Yilin tinggal di satu kamar dengan ranjang ganda. Wang Dingxi tahu dia dan Huang Yilin hanya menikah palsu. Dia ingin tidur sementara di sofa, tetapi sofa itu terlalu kecil, tidak cukup tempat untuknya. Huang Yilin langsung menyarankan meletakkan bantal di tengah ranjang untuk tidur semalaman. Wang Dingxi setuju. Malam itu mereka berdua tidur di ranjang yang sama, tetapi tengah malam, Huang Yilin seperti gurita menempel erat pada Wang Dingxi, membuat dia tidak bisa tidur sama sekali. Dia menunggu Huang Yilin tertidur lelap, baru dengan perlahan melepaskan tangannya, meletakkannya di sisi ranjang yang lain. Setelah dengan susah payah menyusun Huang Yilin, Wang Dingxi menghela napas lega, lalu tidur tengkurap. Keesokan paginya, Huang Yilin dan Wang Qianqian bangun pagi. Mereka berdua mengobrol di pantai, mengeluh tentang Wang Dingxi yang tidur terlalu pulas. Wang Qianqian menyebut foto yang dia lihat di dalam kotak di atas meja samping tempat tidur Huang Yilin, bertanya apakah dia sudah mengenal Wang Dingxi sebelumnya. Huang Yilin mengatakan tidak, tetapi Wang Qianqian mengeluarkan foto masa kecil Wang Dingxi, memang persis sama dengan foto Huang Yilin. Saat ini, Huang Yilin baru menyadari bahwa kakak Ayan yang selalu dia rindukan adalah Wang Dingxi. Untuk memastikan, dia buru-buru lari kembali ke hotel. Wang Dingxi sedang menggosok gigi, dia melihat Huang Yilin terburu-buru lari kembali. Di bawah petunjuk Huang Yilin, dia ingat saat kecil dia pernah bermain di taman itu. Dia telah mengendarai banyak anak dengan sepeda. Huang Yilin hanya salah satunya. Huang Yilin marah karena Wang Dingxi tidak mengingatnya. Beberapa hari ini rasanya seperti tidur di atas duri dan merasakan kepahitan. Mengetahui Wang Dingxi harus pergi bekerja, dia menganggap dia karena menikah palsu jadi tidak ingin bertanggung jawab padanya. Dia langsung dengan lantang mengatakan bahwa dia bisa mengurus toko sendiri. Huang Yilin tidak mau mendengarkan penjelasan Wang Dingxi tentang pergi bekerja di hotel. Sepanjang jalan terus berbicara sinis kepadanya. Tepat pada saat itu, Zhang Baoqin datang. Wang Dingxi buru-buru memeluk leher Huang Yilin untuk menjaga citra suami istri yang penuh kasih. Huang Yilin berniat marah, tetapi melihat Zhang Baoqin datang, dia langsung dengan cepat mengubah ekspresinya, tersenyum cerah. Mengetahui Zhang Baoqin baru saja memakai headset untuk mendengarkan musik, dia sama sekali tidak mendengar pertengkaran mereka berdua. Dia baru merasa lega, tetapi Wang Dingxi masih beranggapan masalah pernikahan palsu pada akhirnya akan terbongkar. Pagi-pagi, Zhang Baoqin duduk sarapan bersama Wang Qianqian. Wang Qianqian bertanya apakah dia merasa ada yang tidak beres antara Wang Dingxi dan Huang Yilin ini. Zhang Baoqin baru saja akan menanyakan alasannya. Huang Yilin keluar, dia melihat sarapan itu terlalu berminyak. Dia langsung marah, memarahi Wang Dingxi sebagai orang yang tidak peduli. Wang Dingxi membalas, menjelaskan bahwa dia sudah mengatakan sehari sebelumnya akan makan mie goreng. Saat itu tidak ada yang keberatan. Sekarang Huang Yilin baru melompat-lompat, jelas sengaja mencari masalah. Huang Yilin tidak mau berbicara dengan Wang Dingxi lagi. Dia menarik Wang Qianqian dan pergi, membuat dia merasa sangat gagal. Malam itu, dia berusaha keras mengorek alasan Huang Yilin marah dari Wang Qianqian, tetapi Wang Qianqian sudah berjanji kepada Huang Yilin untuk tidak mengatakannya. Meskipun Wang Dingxi membujuknya seperti apapun, gadis kecil itu tidak mau mengungkapkan, membuat dia sangat tidak berdaya. Huang Yilin membeli sebuah pintu kayu, berdasarkan pengalaman renovasi rumah sebelumnya di Beijing. Wang Dingxi menegaskan pintu ini tidak seharga 3.000 yuan, dia langsung meminta untuk mengembalikan barang, membuat Huang Yilin sangat mengaguminya. Wang Dingxi ingin mencari tahu tentang spesialisasi Makau, dia langsung berjalan-jalan bersama Huang Yilin, tetapi setelah makan
hidangan demi hidangan dia masih tidak menemukan hidangan yang istimewa, membuat dia sangat kecewa. Huang Yilin menyuruh Wang Dingzi duduk menunggu di bangku panjang berwarna hijau di tepi laut, sedangkan dia lari pergi membeli es krim spesialisasi. Ketika dia kembali, es krim sudah meleleh, tetapi rasa duriannya sangat unik. Wang Dingzi mencicipi satu suap, dia merasa cukup puas. Pakaian Huang Yilin tidak sengaja terkena es krim, membuat dia sedikit kesal. Menolak untuk diseka oleh Wang Dingzi, dia mengambil tisu sendiri untuk menyeka. Biro Meteorologi Makau mengeluarkan peringatan cuaca. Huang Yilin dan Wang Dingzi khawatir toko akan rusak. Mereka buru-buru membereskan. Mereka berdua memindahkan semua benda yang bisa dipindahkan ke atas meja. Mereka menemukan di dalam lemari rendah ada sebuah jam tangan yang kakek Huang Yilin tinggalkan untuk Zhang Baoqin. Zhang Baoqin sakit, dia mencari-cari jam tangan ini tetapi tidak menemukannya. Tidak disangka ternyata ada di sini. Wang Dingzi melihat sebuah kotak surat, dia menebak itu surat cinta yang ditulis kakek untuk Zhang Baoqin. Dia sangat penasaran, tetapi merasa membaca surat orang lain itu tidak sopan, jadi dia tidak menyentuhnya. Ong menemukan sebuah album foto di dalam kotak, membukanya untuk dilihat tetapi tidak mengenali orang di dalamnya. Huang Yilin dengan antusias menunjuk foto itu, mengatakan bahwa itu adalah kakek dan neneknya. Tidak hanya ada foto pernikahan tetapi juga foto anggota keluarga lainnya, yang membuat Wang Dingzi sangat mengagumi suasana keluarga yang hangat di rumah Huang Yilin. Hari ini, ada seorang pelanggan tetap datang ke toko Huang Yilin ingin makan kue susu sapi. Kue ini sangat rumit untuk dibuat, butuh 3 hari untuk memanggang satu loyang. Huang Yilin telah mencoba membuatnya tapi tidak berhasil. Zhang Baoqin datang ke toko, mengatakan bahwa dia akan membuat kue susu sapi. Begitu sampai di pintu dapur, dia lupa apa yang ingin dia lakukan. Pelanggan tetap mengeluh bahwa seumur hidupnya mungkin tidak akan pernah makan kue susu sapi asli lagi. Luo Hao mencari makanan lezat di Makau, dan datang ke toko Huang Yilin untuk mengulasnya. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang memberinya payung hari itu. Dia sangat senang dan mengundang Huang Yilin untuk berpartisipasi dalam festival makanan. Huang Yilin merasa ini adalah kesempatan bagus, ingin bersinar di festival makanan. Kue susu sapi adalah pilihan terbaik, tetapi dia belum belajar cara membuatnya, dan Zhang Baoqin jatuh sakit, jadi dia harus memilih kue lain. Wang Dingzi ingat pernah melihat resep kue susu sapi di buku catatan Zhang Baoqin. Meskipun setengah dari kertas itu basah dan tidak terlihat apa-apa, dia bisa menemukan cara untuk melengkapi, masih layak untuk dicoba. Huang Yilin mencoba membuatnya sekali tetapi tidak berhasil. Dia memegang resep membandingkannya dengan cermat, melihat bahwa dia tidak melakukan kesalahan dimanapun, tidak mengerti di mana masalahnya. Wang Dingzi mengingatkan Huang Yilin bahwa mungkin karena suhu air dan waktu mengaduk yang tidak tepat, membuatnya sedikit tersentak karena harus mengaduk 4 jam, tetapi dia hanya mengaduk 3 jam. Wang Dingzi menasihati Huang Yilin harus memiliki rasa hormat terhadap makanan baru bisa menciptakan hidangan lezat. Melihatnya duduk dekat dengan Gui Ming, dia sengaja memanggil Gui Ming ke sisinya, mengajarinya cara membuat kue susu sapi. Wang Dingzi selesai membuat kue susu sapi, tetapi rasanya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Zhang Baoqin mencicipi sepotong, menganggap dengan tingkat ini bahkan kalah dari lawan lamanya, Wu Guilian. Bagaimana bisa memenangkan hadiah di festival makanan? Dia berdiri ingin mengajar Wang Dingzi dan Huang Yilin cara membuatnya sendiri, tetapi dia dengan cepat lupa bahan apa yang ingin dia masukkan. Huang Yilin takut Zhang Baoqin akan menyadari penyakitnya, buru-buru mengatakan bahwa dia sudah mengerti, hanya melewatkan detail kecil, lalu menyuruhnya dan Wang Qianshan keluar untuk bermain. Huang Yilin tidak mengerti di mana masalahnya. Wang Dingzi langsung mengatakan akan pergi bertanya kepada teman-teman yang bergerak di bidang kuliner. Pasti akan menemukan cara membuat kue susu sapi. Huang Yilin berpikir Gui Ming juga sering makan kue susu sapi yang dibuat oleh Zhang Baoqin. Pasti dia bisa mengenali perbedaannya, lalu berencana membawakan kue itu untuk dicicipi. Wang Dingzi tidak suka Huang Yilin akrab dengan Gui Ming, lalu beralasan dia perlu berjalan-jalan mencerna makanan, mengambil tugas ini untuk dirinya sendiri. Dia memberi tugas kepada Wang Dingzi untuk pergi ke sekolah kejuruan melatih koki, karena hotelnya bekerja sama dengan sekolah pariwisata, perlu mengirim seorang dosen ke sana. Huang Yilin bertanya kepada Bibi Huahua tentang informasi Wu Guilian. Bibi Huahua hanya tahu Wu Guilian adalah lawan lama Zhang Baoqin. Dulu karena bisnisnya kalah dari Zhang Baoqin dia harus meninggalkan jalan ini, dan di mana dia sekarang Bibi tidak tahu. Huang Yilin tahu Bibi Huahua adalah ensiklopedia berjalan, jadi dia sengaja memancing agar Bibi setuju untuk membantu mencari orang. Luo Hao jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Huang Yilin. Dia ingin mengejarnya jadi sering datang ke tokonya. Bibi Huahua datang mencari Huang Yilin, melihat Luo Hao sedang melayani pelanggan seperti seorang karyawan, lalu menarik Huang Yilin ke sudut, mengingatkannya bahwa sekarang dia sudah ada yang punya,
Harus berhati-hati. Huang Yilin sedang khawatir tentang hal lain, bertanya kepada Bibi Huahua apakah dia sudah menemukan alamat Wu Guilian. Mengetahui sudah ada berita, dia sangat senang. Wang Dingxi dan Huang Yilin naik bus bersama ke tempat tinggal Wu Guilian. Huang Yilin khawatir Wu Guilian tidak mau mengajari mereka membuat kue susu sapi. Wang Dingxi menasihatinya jangan terlalu khawatir, percaya bahwa ketulusan mereka akan bisa menggerakkan wanita itu. Huang Yilin tidak bisa santai sama sekali, meskipun pemandangan di pulau itu sangat indah, dia juga tidak punya mood untuk menikmatinya, hanya memikirkan tentang meyakinkan Wu Guilian untuk mengajarinya membuat kue susu sapi. Sesampainya di sana, mereka malah tidak melihat siapa-siapa. Untuk menghabiskan waktu, Huang Yilin dan Wang Dingxi berjalan-jalan, kebetulan bertemu dengan seorang nenek tua yang sedang menyiram bunga terkilir kakinya. Mereka berdua buru-buru membantu nenek itu duduk, juga membantunya bekerja. Tanpa disangka nenek tua ini adalah Wu Guilian yang sedang mereka cari. Luo Hao menerima wawancara dari Bai Yu Jiao, tetapi informasi yang dia berikan semua bisa ditemukan di halaman web hotel, yang membuatnya merasa tidak ada yang istimewa, lalu menyuruh Luo Hao mengatakan sesuatu yang berbeda. Mengetahui Luo Hao ingin memasukkan makanan khas Makau ke dalam hotel, dia menganggap ide ini sangat bagus, setuju untuk pergi survei hotel-hotel di sekitarnya bersamanya sesuai tawarannya. Wang Dingxi menyelidiki untuk mengkonfirmasi identitas Wu Guilian, yang membuatnya sangat kesal. Mengetahui Wang Dingxi dan Huang Yilin datang karena resep kue susu sapi, wajah Wu Guilian berubah, meskipun Wang Dingxi mengatakan apapun, bahwa jika kue susu sapi punah akan menjadi kerugian besar bagi kuliner Makau, dia juga tidak mau mengajari mereka, bahkan mengusir mereka. Terlepas dari sikap Wu Guilian, Wang Dingxi tetap gigih menyelesaikan pekerjaan yang telah dia janjikan. Bersama Huang Yilin menyemprotkan pestisida untuk seluruh hutan. Hari ini cuaca sangat panas, Wang Dingxi berkeringat sangat banyak tetapi tetap gigih menyelesaikan pekerjaan baru mengembalikan ember kepada Wu Guilian. Melihat Wang Dingxi bekerja sangat keras, memiliki ketulusan, Wu Guilian memanggilnya, setuju untuk mentransfer teknik membuat kue kepadanya. Wang Dingxi tidak menyangka akan ada kegembiraan yang tidak terduga ini, sangat terharu sampai tidak tahu harus berkata apa. Huang Yilin juga sangat senang, tersenyum cerah. Melihat ekspresi polos Wang Dingxi, Wu Guilian tidak bisa tidak memuji Huang Yilin telah menemukan seorang pacar yang baik, menyuruh mereka kembali lebih dulu. Beberapa hari lagi dia akan datang mencari mereka. Wang Dingxi dengan gembira berbagi hal-hal yang dia pelajari hari ini dengan Huang Yilin sepanjang jalan, menganggap Wu Guilian adalah orang yang sangat bersemangat dengan profesinya, makanya tidak ingin resepnya disalahgunakan, tetapi ingin mentransfernya kepada orang yang benar-benar ingin mengembangkannya. Huang Yilin berjemur seharian, lelah tidak ingin berjalan, lalu duduk di tanah. Wang Dingxi tidak punya pilihan lain, harus menggendongnya naik ke perahu untuk pulang. Wu Guilian datang ke toko untuk mengajar Wang Dingxi. Dia mengingatkan dia jangan berpikir hanya dengan resep sudah selesai, harus serius belajar tekniknya. Langkah pertama sangat penting, harus mengaduk terus-menerus. Wang Dingxi tahu ini adalah pekerjaan yang melelahkan, jadi dia gigih melakukannya sendiri, membiarkan Wu Guilian membimbing di samping. Hal ini membuatnya sangat puas, menyemangati dia untuk berusaha. Luo Hao bertanya kepada Wang Dingxi tentang hubungan dia dan Huang Yilin belakangan ini, ketika tahu semuanya tidak begitu baik. Dia menyarankan Wang Dingxi menyiapkan kejutan romantis untuk menghangatkan kembali hubungan suami istri, menyarankan dia menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin. Wang Dingxi mengingat kembali kenangan bersama Huang Yilin, menyadari bahwa dia sudah mencintainya. Dengan mengumpulkan semua keberaniannya, dia mengundang Huang Yilin untuk makan malam di hotel. Luo Hao secara khusus menyuruh orang mengirim bunga kepada Huang Yilin, mengajaknya ke hotel. Huang Yilin mengira itu Wang Dingxi yang memberikannya, sangat senang. Gui Ming melihat itu dan merasa jijik, setuju menjaga toko untuk Huang Yilin malam itu. Melihat Huang Yilin dalam gaun yang cantik, Wang Dingxi memujinya hari ini sangat cantik. Kata-kata manis ini membuat Huang Yilin sangat senang, tersenyum cerah seperti bunga. Wang Dingxi langsung mengatakan jika Huang Yilin suka mendengarnya, nanti dia akan mengatakannya setiap hari. Setelah itu, dia memperkenalkan hidangan dan sup yang telah dia siapkan secara khusus untuk Huang Yilin. Dengan penuh perhatian menyajikan sup bergizi untuknya, mengatakan bahwa setelah ini tidak hanya ada Zhang Baoqin yang memasak untuknya, tetapi juga ada dia. Mendengar Wang Dingxi menyatakan perasaannya, Huang Yilin setuju untuk resmi bersamanya. Luo Hao melihat langsung Huang Yilin dan Wang Dingxi makan malam bersama, langsung menebak Huang Yilin adalah istri Wang Dingxi. Dalam hatinya sangat tidak nyaman, bersembunyi sendirian dalam kesedihan. Keesokan harinya, untuk berterima kasih kepada Luo Hao karena telah memberinya nasihat yang membantu hubungan dia dan Huang Yilin menjadi lebih baik, Wang Dingxi mengundangnya untuk makan. Saat makan, dia bertanya kepada Luo Hao apakah dia sudah menyatakan perasaannya kepada gadis yang dia sukai, yang membuat Luo Hao semakin sedih. Lalu dia menceritakan bahwa pada hari dia menyatakan perasaannya malah mengetahui gadis itu adalah istri orang lain.
Wang Dingzi menasihati Luo Hao harus melepaskan perasaan ini. Luo Hao masih sedikit tidak rela memanfaatkan saat mabuk, mengatakan bahwa jika suami gadis itu tidak memperlakukannya dengan baik, membuat mereka berpisah, dia pasti akan mencari cara untuk mengejarnya. Wang Dingzi tidak tahu gadis yang dicintai Luo Hao adalah Huang Yilin. Dia merasa gadis itu sangat beruntung memiliki orang yang mengejarnya seperti Luo Hao. Luo Hao masih merindukan perasaan cinta pada pandangan pertama, tetapi Wang Dingzi sebaliknya. Awalnya, dia dan Huang Yilin adalah musuh bebuyutan. Setelah itu melalui kontak, dia perlahan-lahan mengakui Huang Yilin. Melihat dia tidak hanya berani tetapi juga sangat progresif, di antara mereka berdua telah terjadi banyak hal yang hangat, yang membuatnya akhirnya memutuskan untuk menyatakan perasaannya. Mendengar hal-hal ini, Luo Hao hanya bisa mengucapkan selamat kepada Wang Dingzi. Kontes pemilihan kuliner Makau di Hotel Xinhao dimulai, kue susu sapi masuk 10 besar. Di antara juri, ada yang mengenali Wang Dingzi dan pernah mencicipi kue tart telur ala Tiongkok yang dia buat di luar negeri. Ketika tahu kue susu sapi lebih istimewa, juri ini langsung mencicipinya lebih dulu, memuji hidangan kombinasi antara kuliner Tiongkok dan Barat ini. Huang Yilin dan Wang Dingzi sangat senang karena hidangan mereka terpilih untuk babak selanjutnya. Jadi mereka membuat beberapa hidangan di rumah untuk merayakannya. Mereka berdua mengakui kontribusi satu sama lain, yang membuat Zhang Baoqin sangat puas. Saat ini, Huang Yilin menerima telepon dari panitia kontes pemilihan kuliner, mengatakan bahwa kontes itu curang dan akan mendiskualifikasinya. Belum sempat Huang Yilin bertanya dengan jelas, ujung telepon sana sudah beralasan sedang menyelidiki lalu menutup telepon. Gui Ming melihat berita di internet yang mengatakan bahwa tokoh Huang Yilin didiskualifikasi karena kecurangan, lalu memeluk laptop berlari mencarinya. Wang Dingzi tahu itu karena insiden restoran dia sebelumnya yang menggunakan bahan kedaluarsa telah memengaruhi Huang Yilin, lalu meninggalkan jam makan, mengatakan bahwa dia akan menyelesaikannya lalu pergi, yang membuat Gui Ming terus-menerus bertanya apa yang akan dia lakukan. Wang Dingzi ingin mengalihkan opini publik ke dirinya sendiri, melindungi kehormatan hidangan Huang Yilin, tetapi dia tidak setuju, menganggap Wang Dingzi tidak menganggapnya sebagai istri. Mereka berdua bertengkar, lalu menceritakan pernikahan palsu, yang membuat Zhang Baoqin mendengarnya. Dia dengan marah memanggil keduanya pulang untuk diinterogasi. Wang Dingzi menjelaskan bahwa saat itu pernikahan palsu adalah karena Zhang Baoqin sakit parah, ingin melihat Huang Yilin memiliki tempat tinggal. Sekarang mereka berdua benar-benar memiliki perasaan satu sama lain. Tetapi Zhang Baoqin tidak percaya, meminta Huang Yilin berpisah dengan Wang Dingzi, mengusirnya. Mengetahui Wang Dingzi belakangan ini tidak tidur di tempat tidur, dia baru merasa lega. Luo Hao selalu mengingat Huang Yilin, tetapi dia sudah menjadi istri orang lain. Dia meyakinkan dirinya sendiri untuk melupakannya, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak peduli padanya. Gui Ming tahu alasan Huang Yilin marah kepada Wang Dingzi, lalu menganalisis dari sudut pandang pria, menganggap Wang Dingzi hanya ingin melindungi wanita yang dia cintai, makanya menanggung semua tanggung jawab sendirian. Hal ini membuat Huang Yilin sangat terharu, berinisiatif datang ke hotel mencari Wang Dingzi. Mereka berdua bertemu lagi dengan sangat senang. Wang Dingzi memeluk Huang Yilin dengan erat, seolah baru saja menemukan sesuatu yang berharga. Huang Yilin berharap Zhang Baoqin akan menerima Wang Dingzi, jadi dia membawanya dan Wang Dingzi ke restoran hamburger untuk makan. Meskipun Zhang Baoqin sangat menginginkannya, dia tetap tidak mau pulang, sengaja memasang wajah dingin, memarahi Huang Yilin tidak punya masa depan, masih berhubungan dengan Wang Dingzi. Wang Dingzi buru-buru menjelaskan bahwa sekarang dia dan Huang Yilin benar-benar saling mencintai, ingin bersama, berharap Zhang Baoqin setuju, tetapi dia tetap dingin. Huang Yilin dan Wang Dingzi harus berpegangan tangan pergi mengambil air panas untuknya. Wang Qianshan tersenyum melihat ekspresi ceria Zhang Baoqin, dia juga tidak berpura-pura lagi, buru-buru memakan hidangan kesukaannya. Bai Yujiao selalu diam-diam mencintai Wang Dingzi, dia pernah bermimpi bisa pergi menonton kembang api Cheng bersama dengannya. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk pergi ke kembang api Cheng, tetapi orang di sampingnya bukan Wang Dingzi melainkan Luo Hao. Luo Hao mengundang Bai Yujiao minum kopi, dia mengambil banyak foto untuk kenang-kenangan. Setelah Zhang Baoqin makan hamburger, membuat Huang Yilin dan Wang Dingzi merasa lega. Semua orang bermain air bersama, Zhang Baoqin yang sudah tua tidak bisa turun ke air. Melihat tiga orang bermain dengan gembira, dia tersenyum bahagia. Bai Yujiao dan Luo Hao datang ke sebuah pulau wisata kecil, terpesona oleh pemandangan indah di sana. Luo Hao ingin berjalan-jalan, Bai Yujiao mengingatkannya untuk check-in dulu baru pergi. Tetapi dua kamar double yang dipesan Luo Hao belum selesai dibersihkan. Jadi mereka berdua menitipkan barang lalu naik bus wisata untuk melihat pemandangan. Dewa dapur telah datang ke toko Lai Chim untuk memperkenalkan kue-kue Huang Yilin. Untuk pertama kalinya, Huang Yilin menantang diri membuat
membuat 2 jenis kue tart telur dalam waktu 15 menit. Wang Dingzi membantunya, yang membuat Huang Yilin sedikit kurang tegang. Setelah beberapa saat berusaha, kue tart telur akhirnya dimasukkan ke dalam oven. Ketika kue matang, Dewa Dapur memuji rasa kue itu. Dewa Dapur pernah mendengar nama Wang Dingzi. Dia percaya bahwa Wang Dingzi tidak bersalah dalam insiden di restoran itu. Ketika tahu tersangka sudah ditangkap, dia sangat senang untuk Wang Dingzi. Bai Yujiao dan Luo Hao telah berkeliling. Mereka berdua datang ke restoran untuk makan. Luo Hao merasa sangat nyaman melihat pemandangan laut di luar jendela. Mengetahui Bai Yujiao berencana memesan menu karyawan, dia buru-buru menghentikannya. Mereka berdua mengobrol tentang hobi, tanpa sengaja menemukan bahwa keduanya suka mengambil foto. Tidak bisa tidak bersemangat, seperti menemukan teman sejati. Luo Hao bukan fotografer profesional, dia ingin belajar pengalaman dari Bai Yujiao, berharap dia bisa membimbingnya saat luang. Bai Yujiao dengan senang hati setuju, tetapi dengan syarat setelah menyelesaikan pekerjaan. Luo Hao sangat mengagumi prinsip kerja Bai Yujiao. Berniat makan dulu baru membicarakan pekerjaan. Dalam siaran langsung, Huang Yilin menyangkal hubungan cinta antara dia dan Wang Dingzi yang membuatnya sedikit sedih. Setelah siaran langsung selesai, Wang Dingzi menerima telepon, lalu keluar untuk menjawabnya, menyuruh Huang Yilin jangan khawatir tentang masalah dia di Beijing, yang membuatnya tidak senang, lalu pergi mencari Gui Ming untuk curhat. Gui Ming tahu Huang Yilin tidak peka dan berkata kepada Wang Dingzi bahwa dia akan naik kendaraan bermotor, lalu angkat tangan, buru-buru bertanya tentang cara mereka berdua hidup bersama. Ketika tahu Huang Yilin dan Wang Dingzi kurang memiliki gerakan intim, dia menganggap hubungan mereka berdua dalam bahaya. Huang Yilin langsung mengatakan bahwa dia sangat ingin dekat dengan Wang Dingzi. Gui Ming langsung menasihatinya jangan terlalu jatuh cinta, karena dalam cinta, siapa yang jatuh cinta lebih dulu maka dia akan pasif. Dia menjelaskan bahwa pria ketika dihadapkan dengan wanita yang dia cintai dan tidak berani memeluknya sudah merupakan pria sejati, tidak mungkin tidak ingin memeluk dan mencium. Hal ini membuat Huang Yilin sedikit kesal, berbicara dengan Gui Ming dengan nada tidak nyaman, yang membuatnya marah dan mengatakan lain kali konsultasi akan dikenakan biaya. Begitu Wang Dingzi pulang sudah melihat Wang Qianshan sedang bermain ponsel, lalu bertanya tentang pelajaran putrinya. Mereka berdua berbicara tentang masalah di Beijing. Wang Qianshan tahu sebentar lagi akan selesai. Sangat senang tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya kepada Huang Yilin. Huang Yilin mengingat kata-kata Gui Ming untuk menguji apakah Wang Dingzi benar-benar mencintainya atau tidak. Dia melakukan tes cinta, hasilnya ternyata tidak lulus. Untuk menarik perhatian Wang Dingzi, Huang Yilin sengaja mengenakan gaun seksi dengan gaya gadis nakal. Huang Yilin mengubah gaya berpakaiannya, mengenakan gaun seksi dan sepatu hak tinggi, yang membuat Wang Dingzi sedikit tidak terbiasa. Mereka berdua memasak sup bersama, pada saat yang sama duduk mencium aroma sup, wajah sangat dekat satu sama lain, tanpa sadar menoleh untuk melihat lawan. Lalu dengan malu-malu berbalik, Wang Qianshan ingin makan pizza. Wang Dingzi mengajak semua orang keluar. Zhang Baoqin buru-buru menyuruh Huang Yilin untuk berganti pakaian. Akhirnya, meskipun Huang Yilin melepas gaun yang agak terbuka, dia masih tidak mau melepas sepatu hak tingginya. Wang Qianqian melihat Huang Yilin ingin berkencan sendirian dengan Wang Dingzi. Jadi dia mengatakan bahwa dia tidak ingin makan pizza tetapi ingin makan ayam yang dimasak oleh Zhang Baoqin. Wang Dingzi tidak ingin memanjakan putrinya, jadi dia menggendongnya pergi. Zhang Baoqin buru-buru menghentikannya, meyakinkan Wang Dingzi untuk membiarkan Wang Qianqian tinggal bersamanya selama 1 hari, dan akan membawanya kembali besok. Melihat rencananya berhasil, Huang Yilin diam-diam memberi isyarat kepada Wang Qianqian, lalu tinggal sendirian dengan Wang Dingzi. Di malam hari, Wang Dingzi menggendong Huang Yilin, yang tidak terbiasa memakai sepatu hak tinggi, kembali ke hotel, dan melihat kakinya sakit, dia merasa sedikit kasihan. Huang Yilin mengambil kesempatan untuk bersandar ke dinding Wang Dingzi saat masuk. Tepat ketika keduanya sedang bermesraan, TV tiba-tiba menyala. Huang Yilin buru-buru mendorong Wang Dingzi menjauh dan berlari ke kamar mandi. Dia melihat ke cermin, membayangkan dirinya mengenakan kemeja putih seksi. Wang Dingzi khawatir sesuatu terjadi pada Huang Yilin, jadi dia memanggilnya, yang membuatnya sadar, buru-buru menepuk-nepuk wajahnya yang memerah, lalu keluar untuk tinggal berdua saja dengan Wang Dingzi. Keduanya berbicara tentang selebriti, dan Wang Dingzi mengambil kesempatan untuk menyatakan perasaannya. Untuk mengurangi ketegangan, Wang Dingzi menonton TV. Saluran yang menayangkan film romantis, adegan pemeran utama pria dan wanita berciuman dengan penuh gairah. Wang Dingzi tidak mengerti tentang hubungan, lalu mengganti saluran lain. Pemeran utama pria terlalu dingin terhadap istrinya di masa lalu, jadi sekarang dia harus tampil di acara untuk meminta maaf. Dia pantas mendapatkannya. Melihat Huang Yilin marah, Wang Dingzi buru-buru mengatakan akan mengantarnya pulang, karena besok dia harus membuka toko. Mendengar itu, Huang Yilin menjadi lebih marah, mengatakan bahwa dia bisa pulang sendiri, lalu meninggalkan Wang Dingzi dan pergi. Luo Hao mengadakan kegiatan team building untuk para staf. Seorang staf baru datang untuk menawarkan minuman kepada Luo Hao,
Wang Tingzi segera maju untuk menggantikannya. Luo Hao melihat Wang Tingzi tampaknya tidak baik-baik saja. Melihat dia minum terlalu banyak, sedikit mabuk, dia segera menghubungi Huang Yilin, memintanya untuk menjemputnya. Ketika Huang Yilin tiba, Luo Hao sedang membantu Wang Tingzi turun. Keduanya membantu pria itu naik ke mobil, dan ketika mereka tiba di rumah, Wang Tingzi masih sangat mabuk. Huang Yilin berjuang untuk membantunya naik ke tempat tidur, tetapi dia tidak menyangka Wang Tingzi tiba-tiba memeluknya erat-erat, mengatakan bahwa dia selalu menahan keinginannya padanya. Hal ini membuat Huang Yilin merasa sangat manis, tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Wang Qianqian menelepon Wang Tingzi, tetapi yang menjawab adalah Huang Yilin. Mengetahui bahwa ayahnya mabuk, dia meminta Huang Yilin untuk merawatnya. Keesokan paginya, Wang Tingzi bangun dan menemukan dirinya dan Huang Yilin terbaring di tempat tidur tanpa busana, memutuskan untuk bertanggung jawab padanya, mengumumkan hubungan mereka, dan menikah. Wang Tingzi ingin menghormati Huang Yilin, jadi dia tidak melakukan apapun yang melewati batas. Tetapi tadi malam dia melewati batas, jadi dia menyatakan cintanya kepada Huang Yilin, mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab padanya. Huang Yilin sengaja mengatakan tidak ingin Wang Tingzi bertanggung jawab, membuatnya terkejut. Melihat ini, Huang Yilin kemudian menciumnya, membuat Wang Tingzi menyadari bahwa dia sedang bercanda. Tepat ketika keduanya akan keluar dari kamar mandi, Huang Yilin mendengar suara orang di rumah, jadi dia pergi untuk melihatnya terlebih dahulu. Zhang Baoqin sedang menonton TV di sofa. Bibi Hao membawakan kue beras. Huang Yilin tahu bahwa kue beras membutuhkan waktu 5-6 jam untuk dimasak. Segera pusing tidak tahu bagaimana cara membawa Wang Tingzi keluar. Tepat saat Bibi Hao ingin ke kamar kecil, Huang Yilin berusaha segala cara untuk menghentikannya, akhirnya dengan dalih memanggil Gui Ming untuk perbaikan untuk mencegahnya masuk. Wang Tingzi di dalam kamar mandi merasa kedinginan dan haus, tetapi Huang Yilin tidak bisa membawakannya air, juga tidak bisa membiarkannya keluar, jadi dia terpaksa tidur di bak mandi. Gui Ming akhirnya tiba. Setelah masuk ke kamar mandi, dia bertukar pakaian dengan Wang Tingzi. Wang Tingzi menundukkan topi basebalnya, dan memanfaatkan saat Bibi Hao tidak memperhatikan untuk menyelinap keluar. Bibi Hao mendengar suara pintu ditutup, lalu bertanya kepada Huang Yilin, tetapi dia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang keluar barusan. Beberapa hari lagi, Wang Qianqian akan kembali ke sekolah asrama. Dia tahu jika Wang Tingzi membawanya kembali, Huang Yilin akan sedih, jadi dia memutuskan untuk pulang sendiri. Dia juga memberitahu Wang Tingzi tentang Huang Yilin yang sudah mengenalnya sebelumnya, menjawab pertanyaannya mengapa Huang Yilin marah. Wang Qianqian secara resmi mengakui Huang Yilin sebagai ibu tirinya, mengingatkan Wang Tingzi untuk memperlakukannya dengan baik, dan bertanya apakah dia pernah menyukai Bai Yujue. Karena hari itu dia melihat mereka mengobrol dengan gembira, wajah Huang Yilin menjadi gelap seperti pantat kompor. Wang Tingzi menganggap perasaannya terhadap Bai Yujue bukanlah cinta melainkan rasa terima kasih. Karena di masa-masa sulit masa kecilnya, justru Bai Yujiao yang berada di sisinya. Wang Tingzi memenangkan kompetisi, menjadi koki kepala baru di hotel. Luo Hao mengundang semua orang untuk merayakan Wang Tingzi. Restoran dipilih oleh Bai Yujiao, yang berspesialisasi dalam masakan Jepang, tidak hanya memiliki ruang yang indah tetapi juga cara penyajiannya sangat halus. Dari sudut pandang seorang koki, Wang Tingzi percaya bahwa karena kelangkaan bahan baku di negara kepulauan, mereka fokus pada penyajian hidangan. Sementara Tiongkok memiliki bahan baku yang melimpah, fokus pada nutrisi, bersama dengan peningkatan kualitas hidup, penyajian hidangan juga semakin halus. Tuan Luo pergi dalam perjalanan bisnis. Saat ini hotel dikelola oleh Luo Hao. Bai Yujiao juga merupakan bagian dari hotel, jadi dia secara proaktif menawarkan diri untuk mencicipi hidangan. Luo Hao sedang meneliti hidangan yang cocok untuk turis daratan, dan Wang Tingzi bertanggung jawab atas bagian ini, jadi dia menyarankan Bai Yujiao untuk bekerja sama dengan Wang Tingzi. Luo Hao dengan sopan berterima kasih atas kerjasama Bai Yujiao, tanpa diduga dia langsung mengatakan bahwa dengan hubungan dia dan Wang Tingzi tidak perlu sopan, yang membuatnya sangat malu dan tidak tahu harus berkata apa. Bai Yujiao berpura-pura mabuk, sakit kepala, meminta Wang Tingzi untuk mengantarnya pulang, lalu sengaja menelepon Huang Yilin, memintanya untuk menjemputnya, yang membuat Huang Yilin cemburu. Huang Yilin kesal karena Wang Tingzi tidak mengingatnya. Gui Ming melihatnya seperti itu, lalu menceritakan keunggulannya. Saat ini dia tidak hanya membuka tokonya sendiri, tetapi juga bisnisnya menguntungkan. Entah mengapa dia harus bersaing memperebutkan pria dengan Bai Yujiao, dan juga sangat rendah diri. Huang Yilin masih tidak bisa melupakan fakta bahwa Wang Tingzi melupakannya. Dia berpikir bahwa Bai Yujiao dan Wang Tingzi tidak hanya teman masa kecil, tetapi juga cinta pertama satu sama lain. Sekarang mereka bertemu setiap hari, bekerja di hotel yang sama, tidak bisa tidak khawatir kedua orang itu akan kembali menjalin hubungan lama. Melihat Huang Yilin cemberut, Gui Ming memujinya cantik tidak kalah dengan Bai Yujiao, menasihatinya untuk lebih percaya diri, dan mengingatkannya bahwa dia adalah satu-satunya ibu tiri yang diakui oleh Wang Qianqian. Saat ini, Wang Qianqian menelepon, mengatakan dia tidak dapat menemukan Wang Tingzi.
Alasan dia begitu cemas mencarinya adalah karena aplikasi untuk menjadi siswa pertukaran di Makau harus diserahkan hari ini. Huang Yilin buru-buru menghubungi Wang Tingzi, tetapi setelah 8 panggilan tidak ada yang menjawab. Ternyata saat ini Wang Tingzi sedang bersama Bai Yu Jiao menyempurnakan resep hidangan. Ponselnya dalam mode senyap jadi dia tidak tahu ponselnya berdering. Huang Yilin datang ke hotel untuk mencari Wang Tingzi. Secara tidak sengaja melihat dia dan Bai Yu Jiao sedang berjalan-jalan bersama. Gerakan intim kedua orang itu membuat hatinya sakit. Dia berbalik dengan marah dan pergi, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak seharusnya datang mengganggu kencan mereka. Wang Tingzi segera mengejar Huang Yilin, menjelaskan bahwa tidak seperti itu, tetapi karena dia tidak menjawab telepon sepanjang hari, juga tidak mengirim pesan kepada Huang Yilin, jadi dia sangat marah, mengabaikannya lalu berlari pergi. Tetapi ketika dia sampai di rumah, dia berharap Wang Tingzi meneleponnya. Huang Yilin melihat ke cermin, menilai dirinya sendiri juga cantik, tidak perlu memperebutkan Wang Tingzi dengan Bai Yu Jiao, memutuskan jika dia menemukan Wang Tingzi bermain api, dia akan menanganinya. Saat ini, Wang Tingzi sedang bekerja di hotel. Karena khawatir tentang Huang Yilin, dia menjadi lalai saat bekerja, tidak bisa menjawab pertanyaan asistennya. Bai Yu Jiao awalnya ragu-ragu untuk tidak lagi memperebutkan Wang Tingzi, tetapi tanpa diduga ketika makan di restoran. Dia secara kebetulan mengetahui bahwa Huang Yilin dan Wang Tingzi menikah palsu. Keduanya melakukan itu hanya untuk menghibur Zhang Baoqin. Hal ini membuatnya tidak bisa percaya, buru-buru bertanya pada Bibi Huahua untuk memastikannya. Mengetahui bahwa hal ini benar, dia pergi dengan sedih. Luo Hao bertanya kepada Wang Tingzi tentang hubungan antara dia dan Bai Yu Jiao, mengingatkannya untuk mengurus keluarganya, yang membuat Wang Tingzi merasa dia terlalu ikut campur. Dewan Direksi menerima surat tuduhan, Wang Tingzi dituduh atas insiden di Beijing. Meskipun Tuan Luo berusaha keras untuk membelanya, dia hanya bisa mengikuti keputusan Dewan Direksi. Jabatan koki kepala Wang Tingzi ditangguhkan sementara, menunggu setelah penyelidikan insiden tersebut jelas akan dipulihkan. Bai Yu Jiao tahu Huang Yilin dan Wang Tingzi menikah palsu. Dalam hatinya terbesit ide. Saat mencicipi hidangan bersama Wang Tingzi, dia diam-diam memotret keduanya dengan pose provokatif. Huang Yilin selalu berharap Wang Tingzi berinisiatif menghubunginya, tetapi setelah lama menunggu tidak ada pesan darinya. Sebaliknya, dia melihat foto yang diunggah Bai Yu Jiao, lalu mengunggah status yang mengumumkan putus di media sosial. Wang Tingzi melihat berita bahwa dia dicampakkan, langsung panik, tetapi saat ini tidak bisa menelepon Huang Yilin. Dia pergi mencari Huang Yilin untuk berdamai, tetapi Kui Ming sudah membawanya pergi. Hari ini, Huang Yilin bertemu dengan pelanggan yang tidak membayar, lalu mengejarnya untuk menagih uang, tetapi tidak berhasil menyusul, malah bertemu dengan Wang Tingzi yang datang untuk meminta maaf. Hanya saja, cara Wang Tingzi meminta maaf terlalu aneh. Dia memberikan alat olahraga kepada Huang Yilin, menyuruhnya untuk meningkatkan latihan, mengatakan bahwa dengan begitu tidak akan masuk angin, yang membuat Huang Yilin marah dan mengusirnya keluar. Wang Qianqian mengetahui cara aneh Wang Tingzi meminta maaf, lalu mengulurkan tangan, menasihatinya jangan membuat orang sehat menjadi sakit, menyarankan dia menonton film romantis untuk mempelajari trik dari pemeran utama pria. Wang Tingzi menyadari Wang Qianqian pasti diam-diam bermain ponsel lagi, memperingatkannya akan memeriksa pekerjaan rumahnya saat mereka bertemu lagi. Huang Yilin sedang sedih karena toko teh susu Bibi Hao akan segera tutup, lalu Wang Tingzi datang, mengambil mawar dari saku dadanya dan memberikannya padanya, merangkul bahunya, berjanji akan bersama-sama memikirkan cara untuk membantu Bibi Hao melewati kesulitan. Bibi Hao dan Bibi Huahua melihat Wang Tingzi dan Huang Yilin berbaikan, sangat gembira, memutuskan untuk mengatur urusan pernikahan besar untuk Kui Ming. Dia juga menyebutkan pekerjaan streaming langsungnya, menganggap itu bukan pekerjaan yang layak. Wang Tingzi membela Kui Ming, mengatakan itu adalah industri yang baru muncul, pada saatnya akan membiarkan Kui Ming melakukan streaming langsung di toko selama 2 sesi untuk menarik pelanggan. Kui Ming, Wang Tingzi, dan Huang Yilin bersama-sama memikirkan cara untuk menyelamatkan toko teh herbal Bibi Hao. Kui Ming menyadari bahwa dia hanya seorang streamer, jadi dia meminta Wang Tingzi, seorang koki profesional, untuk memberikan pendapat. Wang Tingzi mengingat kembali Kui Ming yang berpura-pura menjadi tukang reparasi untuk mencegahnya menjual toko, lalu menyindirnya. Sekarang dia tahu dia seorang ahli. Kui Ming berpikir Wang Tingzi sedang minum teh lemon, menganggap teh herbal hanya untuk orang tua, jadi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tanpa diduga Wang Tingzi sedang minum teh herbal, bahkan bertanya kepada Kui Ming tentang pengetahuan terkait teh herbal. Kui Ming mengetahui bahwa teh herbal dapat membantu melancarkan buang air besar, lalu melihat Wang Tingzi minum 3 gelas berturut-turut, lalu curiga dia sembelit. Hal ini membuat Wang Tingzi tidak bisa melanjutkan pembicaraan dengannya, berdiri dan pergi mencari Huang Yilin. Wang Tingzi, Huang Yilin, dan Kui Ming bersama-sama merenovasi toko teh herbal, juga membuat banyak jenis teh herbal baru, tetapi toko masih sepi. Akhirnya ada satu pelanggan yang tertarik dengan menu, mengambil banyak foto, tetapi tidak suka minum teh herbal ini, membuat Huang Yilin sangat putus asa. Bibi Hao melihat Huang Yilin sedih, lalu menghiburnya,
mengatakan bahwa tidak ada toko yang baru buka langsung ramai. Luo Hao tahu Huang Yilin sedang menjalankan bisnis toko teh herbal, lalu datang untuk mendukungnya. Wang Tingzi segera memeluk Huang Yilin untuk menunjukkan kepemilikannya. Bai Yujiao juga datang, melihat Huang Yilin dan Wang Tingzi intim, dia sangat tidak nyaman. Wang Tingzi menceritakan bahwa saat kecil, karena orang tuanya bercerai dia datang ke Makau. Orang tuanya sama-sama tidak menginginkannya, meskipun ibunya membawanya ke Makau, tetapi dia terus-menerus menelepon dan bertengkar dengan ayahnya, membuat Wang Tingzi sangat kekurangan rasa aman. Suatu hari, dia pergi bermain, tersesat lalu pingsan. Untungnya ada seorang gadis kecil yang selalu melukis untuk menghiburnya menggendongnya keluar dari gang, menyelamatkan hidupnya. Wang Tingzi selalu mengira gadis kecil itu adalah Bai Yujiao, tetapi sebenarnya itu adalah Huang Yilin. Mendengar Wang Tingzi menjelaskan bahwa dia dan Bai Yujiao hanyalah teman masa kecil, tidak ada perasaan khusus, Huang Yilin diam-diam menganggap Wang Tingzi bodoh. Luo Hao melihat Bai Yujiao memiliki perasaan terhadap Wang Tingzi, lalu mengingatkannya untuk tidak bersikap padanya dengan cara yang dia pelajari di Prancis, itu akan membuat orang lain salah paham. Bai Yujiao tidak menganggap dirinya salah. Lagi pula Huang Yilin dan Wang Tingzi hanya menikah palsu, dia punya hak untuk mengejar miliknya. Bai Yujiao menyadari Luo Hao menyukai Huang Yilin, menyindirnya pengecut tidak berani mengejarnya. Sejak menonton film romantis, indeks EQ Wang Tingzi melonjak, membujuk Huang Yilin dengan gembira, juga mengajaknya besok datang ke rumahnya, akan ada hadiah kecil untuknya. Kui Ming melakukan streaming langsung mempromosikan teh herbal, tetapi penggemar tidak antusias, mencela teh herbal sulit diminum. Faktanya, mereka belum pernah minum tetapi sudah terburu-buru menilai, membuat Kui Ming sangat kesal. Wang Tingzi mengetuk pintu kamar Huang Yilin. Itu adalah gadis kecil di hatinya. Bai Yujiao menyadari perasaan antara Huang Yilin dan Wang Tingzi sangat mendalam, dia tidak punya kesempatan untuk ikut campur, jadi dia pergi ke bar dengan sedih untuk minum. Luo Hao memperhatikan tindakan Bai Yujiao, khawatir dia mabuk tidak tahu jalan pulang, lalu datang untuk duduk bersamanya. Bai Yujiao menyuruh Luo Hao jangan ikut campur, tetapi ketika dia menawarinya satu gelas, dia tidak menolak. Luo Hao menceritakan kisah cintanya. Tahun itu, dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Huang Yilin hanya setelah beberapa kali bertemu. Pada hari dia memutuskan untuk menyatakan perasaannya, dia baru mengetahui bahwa Huang Yilin adalah istri Wang Tingzi. Setelah itu, dia masih tidak bisa melupakan Huang Yilin. Bertanya-tanya apakah dia benar-benar mencintai Huang Yilin atau hanya bayangan sempurna yang dia imajinasikan. Saat ini, Luo Hao menegaskan bahwa dia sudah bisa melepaskannya, ingin mencari cintanya sendiri. Bai Yujiao mengira Luo Hao sedang berbicara tentang dirinya, tetapi dia menasihatinya untuk melanjutkan hidup karena Wang Tingzi dan Huang Yilin sudah bersama. Bai Yujiao bingung tentang cintanya, akhirnya mabuk. Luo Hao dengan penuh perhatian membawanya pulang, menyelimutinya. Melihat Bai Yujiao tidak nyaman, dia bahkan memeras handuk untuk menyeka wajahnya, baru kemudian pergi dengan sopan. Huang Yilin baru saja membangunkan kembali tokonya, sekaligus menyelamatkan toko teh herbal Bibi Hao. Tetangga melihat dia sangat cakap, lalu memintanya membantu untuk meningkatkan bisnis toko-toko yang sepi. Huang Yilin merasa sangat tertekan, Wang Tingzi segera mengatakan akan bersamanya memikirkan cara. Tim Wang Tingzi memenangkan kompetisi kuliner Makau, membuat Huang Yilin sangat senang untuknya. Hari ini, Huang Yilin tidak enak badan, tetapi masih berlarian di luar sepanjang hari. Zhang Baoqin khawatir akan kesehatannya, lalu meminta Bibi Hao untuk memeriksa nadinya. Tanpa diduga, mereka menerima berita yang mengejutkan, Huang Yilin hamil. Zhang Baoqin tahu anak itu pasti anak Wang Tingzi. Tepat ketika Wang Tingzi datang, dia dengan dingin menyuruhnya duduk. Mengetahui Huang Yilin hamil, Wang Tingzi langsung mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab sampai akhir. Tetapi Zhang Baoqin masih tidak senang. Ia langsung mengatakan bahwa menjadi menantunya harus memiliki moral yang baik, lalu memberi isyarat kepada Bibi Hao untuk menuangkan segelas anggur 5 racun. Huang Yilin tidak ingin Wang Dingzi meminum anggur ini, tetapi Zhang Baoqin bersikeras. Meskipun merasa sangat mual, Wang Dingzi tetap berusaha untuk meminumnya sampai habis. Setelah meminumnya, ia merasa sangat pahit, dan Bibi Hao langsung bertanya apakah itu sepahit seorang wanita melahirkan. Wang Dingzi segera mengakui kesalahannya, sambil menuang segelas anggur lagi, ia menceritakan tentang situasinya. Ia sangat senang karena Huang Yilin hamil. Para tetangga mengetahui Huang Yilin hamil, mereka semua datang untuk menyuruhnya beristirahat dan juga membawa banyak barang untuknya. Hari ini, Bai Yujue terus-menerus ditelepon oleh pamannya untuk pulang. Ia mengira pamannya merindukannya, tetapi tidak menyangka pamannya malah menyarankannya untuk tidak merindukan orang yang tidak seharusnya dirindukan, dan juga jangan menyakiti persahabatan masa kecilnya dengan Huang Yilin. Bai Yujue tidak bisa melupakan cintanya pada Wang Dingzi. Dalam keputusasaan, ia mencoba bunuh diri, tetapi Luo Hao menemukannya dan berhasil mencegahnya tepat pada
pada waktunya. Wang Dingzi sengaja memilih saat semua orang ada di toko untuk melamar Huang Yilin. Ia ingin memberinya sebuah status. Tetapi Huang Yilin tidak menyukai lamaran yang tidak romantis ini. 2 kali mencegah Wang Dingzi berlutut, langsung mengatakan bahwa itu tidak cukup romantis. Wang Dingzi sedikit sedih, lalu mengubah taktik, menyuruh Huang Yilin memakai cincin yang sudah ia siapkan sebelumnya. Semua orang mendukung, jadi Huang Yilin mengikutinya, memakai cincin itu. Luo Hao pergi mensurvei proyek, Bai Yujue secara proaktif menawarkan diri untuk ikut. Luo Hao melihat sepatu hak tinggi Bai Yujue, merasa khawatir untuknya. Tetapi ia mengatakan tidak apa-apa jadi mereka berdua pergi bersama. Akibatnya Bai Yujue terperosok di jalan yang berlumpur. Luo Hao buru-buru berlari untuk membantunya, tetapi malah terjatuh telentang. Meskipun demikian, ia tetap menggendong Bai Yujue langkah demi langkah keluar dari jalan yang berlumpur. Membawanya ke rumah sakit, membuatnya sangat terharu. Huang Yilin belum siap menjadi ibu dari 2 anak. Melepas cincin, mengatakan bahwa ia ingin hubungan mereka berkembang secara alami, bukan ingin menggunakan bayi untuk mengikat Wang Dingzi. Wang Dingzi buru-buru menjelaskan bahwa cincin ini sudah ia siapkan sejak lama. Baik ada bayi atau tidak, ia juga akan melamar Huang Yilin. Ia meletakkan cincin di tangan Huang Yilin, membiarkannya sendiri yang memutuskan kapan akan memakainya, membuatnya sangat terharu. Bai Yujue terbangun, melihat Luo Hao tidur di sofa. Di dalam hatinya, ia merasa hangat, menatapnya sambil tersenyum. Bai Yujue mencurahkan isi hatinya. Sejak kecil, ia tinggal di rumah kerabat. Wang Dingzi adalah cahaya masa kecilnya, selalu menjadi motivasi dan kekuatan untuknya melangkah maju. Namun, saat dewasa, bertemu kembali dengan Wang Dingzi, ia menyadari bahwa cahaya itu tidak miliknya. Tak terhindarkan merasa sakit hati. Luo Hao sejak kecil sudah hidup di bawah bayangan kakak perempuannya. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga, ia tetap tidak bisa menyamai langkah kakaknya. Ia pernah berpikir itu adalah batasan, jadi ia memilih untuk pergi. Tetapi saat dewasa, ia baru tahu bahwa cahaya kakak perempuannya selalu melindunginya. Cahaya melindungi kakak perempuannya. Besok, Wang Tianqian akan terbang ke Makau. Tetapi Wang Dingzi sibuk, tidak memiliki waktu untuk menjemput gadis itu. Jadi Wang Tianqian menelepon Huang Yilin, berharap ia bisa datang menjemputnya. Huang Yilin dengan senang hati setuju. Wang Tianqian baru saja turun dari pesawat sudah mengucapkan selamat tinggal pada teman-teman sekelasnya, dan juga mengundang semua orang untuk datang ke rumahnya. Teman-teman mengingat kembali kali terakhir Huang Yilin mengatakan akan datang ke sekolah Macheta, jadi mereka sedikit takut. Wang Qian dengan buru-buru menghibur temannya, mengatakan bahwa itu bukanlah pribadi Huang Yilin yang sebenarnya. Tadi malam, Huang Yilin ketiduran, tidak mengisi daya baterai ponselnya, jadi ketika Wang Tianqian meneleponnya, ia tidak dapat mengangkat telepon. Wang Tianqian baru saja menyalahkan Huang Yilin karena tidak dapat diandalkan, dan juga menelepon Wang Dingzi, tetapi teleponnya juga tidak ada yang mengangkat. Ini membuat Wang Tianqian marah. Saat mereka berdua buru-buru datang menjemputnya, ia langsung memasang wajah masam. Tidak disangka sesampainya di rumah, ia justru terkejut mengetahui berita Huang Yilin hamil yang tidak ada satupun orang yang memberitahunya. Wang Tianqian sangat marah. Melihat Wang Tianqian marah, Zhang Baoqin menyarankan Huang Yilin untuk lebih memperhatikan gadis itu, karena gadis itu baru berusia 10 tahun. Tetapi Huang Yilin belum pernah menjadi ibu, ia tidak tahu cara hidup bersama anak kecil. Zhang Baoqin langsung menyarankannya untuk menempatkan diri di posisi anak itu, ikuti apa yang hati kecilnya katakan. Huang Yilin datang untuk meminta maaf kepada Wang Tianqian, secara proaktif menawarkan diri untuk mengajaknya jalan-jalan seharian. Wang Tianqian mendengar itu, langsung bersemangat, tetapi gadis itu ingin membuat rencana terlebih dahulu baru kemudian memutuskan akan pergi kemana. Huang Yilin tentu saja setuju. Wang Dingzi melihat Wang Tianqian sudah tidak marah lagi, di dalam hatinya ia juga ikut senang. Melihat putrinya dengan serius membuat rencana, ia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Andai saja gadis ini belajar juga sekeras ini, alangkah baiknya. Melihat gambar keluarga 4 orang yang digambar oleh Wang Tianqian, hatinya terasa manis, tahu bahwa putrinya telah menerima bayi dalam kandungan Huang Yilin. Bai Yujue terluka di kaki, harus tinggal di hotel beberapa hari, sangat bosan. Hari ini cuacanya bagus, Bai Yujue dibantu oleh Luo Hao keluar untuk jalan-jalan, membuatnya sangat khawatir. Ia menerima telepon, mengetahui Bibi Hua mengalami masalah, langsung buru-buru datang ke toko. Sesampainya di sana, ia baru tahu suami Bibi Hua ingin bercerai. Huang Yilin tetap tinggal untuk mendengarkan Bibi Hua curhat, ia melewatkan waktu yang sudah dijanjikan. Sedangkan Wang Dingzi karena pemegang saham besar hotel ingin makan masakan yang ia masak, jadi ia sibuk dengan pekerjaan. Kedua suami istri tidak ada yang menepati janji untuk mengajak Wang Tianqian jalan-jalan, membuat gadis itu, yang memang sangat kurang rasa aman, merasa sangat sedih, sendirian datang ke tempat latihan balet. Wang Tianqian tidak hanya tahu bahwa ia bukan anak kandung Wang Dingzi, tetapi juga tahu bahwa ia menjual rumah demi dirinya.
Gadis itu juga khawatir bahwa ketika Wang Dingzi memiliki bayi baru ia tidak akan lagi menyayanginya. Mendengar kata-kata putrinya, Wang Dingzi mengatakan kepada gadis itu bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya. Setiap pelukan perpisahan dan setiap panggilan video adalah karena ia tidak tega berpisah dengannya. Juga karena ia khawatir Wang Tianqian akan menderita ketika kembali ke sisi ibu kandungnya. Wang Tianqian tahu ia sangat penting bagi Wang Dingzi. Di dalam hatinya baru merasa tenang, kedua ayah dan anak itu berpelukan dengan sangat erat. Huang Yilin pergi untuk pemeriksaan, dengan gugup bertanya tentang usia kandungan janin, tetapi dokter malah mengatakan bahwa ia sama sekali tidak hamil. Huang Yilin tidak percaya, tetapi hasil USG sangat jelas. Dokter tidak mungkin salah lihat. Sebelumnya, Huang Yilin merasa bayi itu datang di waktu yang tidak tepat, tetapi sekarang ia sudah siap menjadi ibu dari 2 anak. Tiba-tiba mendengar berita bahwa ia tidak hamil, ia sedikit bingung. Huang Yilin tidak tahu harus berkata apa kepada Zhang Baoqin karena ia tahu semua orang sudah menyiapkan banyak hal untuk menyambut bayi ini. Ia tidak ingin membuat semua orang kecewa, juga tidak ingin Bibi Hao merasa bersalah karena salah diagnosis. Ketika Huang Yilin sampai di rumah, Bibi Hua sedang menceritakan tentang kisah keluarga berdarah miliknya. Agar Bibi Hua lebih bahagia, semua orang pergi bersama untuk berbelanja. Setelah itu pergi makan. Di tengah jalan, Huang Yilin ditabrak oleh orang lain. Semua orang sangat khawatir. Saat ini, Huang Yilin baru mengatakan tentang masalah dirinya tidak hamil. Wang Dingzi sedikit sedih, tetapi tetap menerima kenyataan. Hotel Xin Hao mengadakan acara uji coba produk yang memenuhi syarat baru akan dimasukkan ke dalam menu hotel. Para tetangga mendengar berita, mereka semua bekerja sama dengan Luo Hao, tetapi tingkat kemampuan mereka terbatas, bentuk hidangan belum memenuhi syarat. Wang Dingzi dan Luo Hao bersama-sama memikirkan cara, memutuskan untuk menggabungkan masakan Tiongkok dan Barat. Berdasarkan karakteristik setiap produk, mereka berdua memutuskan untuk menambahkan sedikit rasa kari India. Melihat mereka berdua berbicara dengan antusias, Huang Yilin menawarkan diri untuk pulang lebih dulu. Saat ini, Wang Dingzi dan Luo Hao baru menyadari mereka terlalu fokus, lalu berhenti. Wang Dingzi menerima telepon dari pengacara, menyuruhnya kembali ke Beijing untuk berkoordinasi dalam penyelidikan. Wang Dingzi memperkirakan akan pergi sekitar 1 minggu, membuat Huang Yilin sangat sedih. Tetapi ia juga berharap akan segera menemukan orang yang menjebak Wang Dingzi, untuk memastikan acara uji coba berjalan lancar. Wang Dingzi telah meminta bantuan Pak Gao, baru kemudian ia berpamitan dengan Huang Yilin. Sebelum pergi, di bawah paksaan Huang Yilin, ia mengucapkan kata-kata cinta. Luo Hao dan Huang Yilin mengobrol tentang makanan, terus berbicara tanpa henti. Saat ini, telepon Huang Yilin berdering. Adalah guru Wang Tianqian yang menelepon, menanyakan tentang masalah gadis itu yang sudah selesai liburan tetapi masih belum kembali ke sekolah. Huang Yilin tidak tahu alasannya, ia hanya bisa mengatakan bahwa ia bukan wali. Sementara Wang Dingzi dan Wang Tianqian sudah pulang kampung beberapa hari yang lalu. Awalnya, Huang Yilin masih berkomunikasi dengan Wang Dingzi, setelah itu tidak bisa lagi dihubungi. Zhang Baoqin tiba-tiba menghilang, Huang Yilin panik, buru-buru meminta bantuan teman-teman untuk mencarinya. Untungnya akhirnya juga menemukannya. Penyakit Alzheimer Zhang Baoqin kambuh, ia salah mengenali Luo Hao sebagai Wang Dingzi. Begitu melihatnya, ia langsung mengatakan bahwa sejak ia pergi, Huang Yilin makan dan tidur tidak nyenyak. Ia berpesan kepada Wang Dingzi agar di kemudian hari jangan pergi lagi. Melihat Zhang Baoqin sangat khawatir, Luo Hao terpaksa berpura-pura menjadi Wang Dingzi untuk setuju. Tetapi cara ia memanggilnya berbeda dari Wang Dingzi membuat Zhang Baoqin menyadari ia salah orang. Huang Yilin berterima kasih kepada Luo Hao karena telah membantu menemukan neneknya. Ia ingin mengajaknya pulang ke rumah. Tetapi Luo Hao khawatir tentang acara uji coba besok, memikirkan bahwa sudah ada separuh orang yang menyerah. Ia ingin mencari lebih banyak orang. Huang Yilin menyuruh Luo Hao jangan khawatir, ia sudah punya cara. Baru ia dengan tenang kembali. Keesokan harinya, Huang Yilin membantu acara uji coba berjalan lancar. Tepat saat semua orang duduk dan bersiap untuk makan, Wang Dingzi dan Wang Tianqian muncul dengan wajah lelah. Huang Yilin tidak sempat berpikir banyak, ia langsung masuk ke pelukan Wang Dingzi. Setelah itu baru ia teringat beberapa hari ini ia tidak menghubungi dirinya, lalu ia merasa marah. Wang Dingzi menjelaskan bahwa ayahnya meninggal mendadak jadi ia membawa Wang Tianqian kembali ke Prancis. Karena ia mendengar suara Huang Yilin, ia akan ingin kembali segera jadi ia menahan kerinduannya. Ia tidak berani menghubungi tetapi ia sudah mengirim banyak kartu pos untuknya tetapi Huang Yilin tidak menerima satupun. Zhang Baoqin ingat bahwa ia memang menerima kartu pos, ia pun mengambilnya untuk ditunjukkan kepada Huang Yilin tetapi ia tetap tidak memaafkan Wang Dingzi. Untuk membantu Wang Dingzi berdamai dengan Huang Yilin,
Gui Ming diam-diam mengambil buku harian miliknya, menyuruh Wang Dingzi mengikuti hal-hal yang tertulis di dalamnya. Kaki Bai Yujue sudah sembuh. Hari ini ia bersama Luo Hao bermain di pantai. Mereka berdua sambil berenang di laut sambil mengobrol, perasaan mereka semakin berkembang, bergandengan tangan berlari di pantai. Malam itu, Luo Hao berpakaian rapi, mengajak Bai Yujue menari, perasaan di antara mereka berdua kembali menghangat. Melihat selembar kertas kecil yang hangat, Bai Yujue menyadari ia telah menemukan miliknya. Untuk membantu Wang Dingzi meminta maaf kepada Huang Yilin, Wang Tianqian mengajak ia ke pantai, lalu diam-diam pergi. Wang Dingzi tahu ia bukan orang yang romantis, tetapi sejak bertemu Huang Yilin, ia ingin memberikan semua hal terbaik untuknya. Ia mengucapkan kata-kata dari lubuk hati, akhirnya berhasil membuat Huang Yilin terharu. Mereka berdua berpelukan dengan sangat erat. Huang Yilin telah mendapatkan cinta yang ia inginkan, ia tersenyum lebar. Wang Dingzi juga sangat senang akhirnya ia bisa memeluk wanita yang ia cintai. Ia memeluk Huang Yilin berputar-putar, lalu mereka berdua berciuman dengan penuh gairah. Berbaring di pantai, merasakan setiap ombak yang menerpa, mereka berdua merasa sangat. Huang Yilin, Wang Dingzi, Bai Yujue, dan Luo Hao bersama-sama minum teh sore. Mereka semua berencana untuk membicarakan pekerjaan, tetapi pemandangan indah di depan mata terlalu puitis. Membicarakan pekerjaan akan merusak suasana ini, jadi mereka memutuskan untuk menikmati sore yang luar biasa ini. Luo Hao mengumumkan bahwa ia dan Bai Yujue sedang berpacaran. Wang Dingzi dan Huang Yilin sangat bahagia untuk mereka. Bai Yujue juga menyadari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan di masa lalu. Berdamai dengan Huang Yilin, mereka berdua kembali menjadi teman baik. Film berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di film-film berikutnya.